Selamat datang di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Memiliki luas wilayah 127.309 hektar dan terbagi 4 wilayah pengembangan, meliputi 23 kecamatan, 182 desa, dan 5 kelurahan. Berada pada titik sentral yang terhubung ke seluruh Pulau Jawa, memberikan nilai lebih pada aspek distribusi serta aksesibilitas orang dan barang. Sistem yang terintegrasi terus menjadi prioritas sebagai bentuk pelayanan mendasar akan kebutuhan dan akselerasi pembangunan dari segala sisi. Percaya bahwa generasi yang hebat dilahirkan atas dasar ketekunan, kegigihan pemimpin membangun daerah. Sejarah mengajarkan bahwa untuk merajut masa depan, menghargai budaya sebagai identitas suatu daerah, dan landasan norma yang dibangun sebagai harmonisasi. Persembahan mahakarya seni arsitektural sebagai wujud kebanggaan atas negeri ini. Sebuah bentuk tanggung jawab mendasar untuk mewujudkan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Kearifan lokal dan kultur masyarakat bersama menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Kekuatan sektor industri menjadi pilar perekonomian terus tumbuh, berkembang, dan potensial sebagai wujud kontribusi bagi masyarakat dan akan peluang kerja dan kemakmuran. Namun, terdapat tantangan besar bagi bupati dan wakil bupati dalam menyelesaikan angka pengangguran di daerah Bekasi. Dan banjir yang cukup menjadi masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan. Dalam pusaran masalah itu, masyarakat dituntut lebih dari sekedar bertahan. Mereka ditantang untuk bersuara karena melalui pemilu mereka mempunyai kesempatan untuk menentukan arah. Pemirsa, KPU Kota Bekasi menggelar kegiatan penyampaian materi pemungutan suara pemilihan tahun 2024 di tingkat sekolah menengah atas. Sosialisasi dan simulasi ke sekolah-sekolah digelar lantaran angka pemilih pemula di Pilkada Kota Bekasi mencapai 23%. Satu pekan jelang Pilkada serentak, KPU Kota Bekasi mengadakan sosialisasi ke pemilih pemula di sekolah-sekolah. Sosialisasi ini sebagai bentuk komitmen KPU mensosialisasikan Pilkada serentak dan mendorong agar pemilih pemula menggunakan hak suaranya pada Rabu 27 November mendatang. Dengan kegiatan sosialisasi dan simulasi penggunaan hak suara, KPU Kota Bekasi berharap tingkat partisipasi pemilih pemula di Kota Bekasi dapat meningkat hingga lebih dari 80%. KPU Kota Bekasi itu pada Pilkada 2024 punya pemilih sebanyak 1.828.740 orang. Lalu yang kedua, ada sebanyak 450 ribuan itu kategorinya pemilih generasi Z atau 23% daripada pemilih kita, yang mana dominasi paling besar itu mereka ada di sekolah-sekolah, sehingga kami sangat berkepentingan turun menemui mereka untuk mensosialisasikan dan menjelaskan bagaimana tata cara menggunakan hak politik saat Pilkada 2024. Pemilih pemula yang lekat dengan digitalisasi di Pilkada serentak kali ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak penyampaian aspirasi melalui penggunaan hak suara di TPS 27 November mendatang.
Saat sosialisasi, para pemilih pemula ini juga dilibatkan dalam sesi tanya jawab seputar pelaksanaan pilkada, mulai dari jumlah pasangan calon yang dipilih, tanggal pemungutan suara, cara mengecek daftar pemilih tetap secara online, hingga tata cara pemungutan suara di TPS. Kenapa kita melaksanakan simulasi terkait materi pemungutan dan penghitungan suara sangat gencar? Saya khawatir mereka, karena kan generasi mereka dianggap generasi cuek, akhirnya kami juga melakukan ini, menyentuh sekolah-sekolah, menyentuh siswa khususnya kelas 12 karena mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Jadi kita tuh banyak melakukan sosialisasi, banyak mendatangi sekolah-sekolah agar mereka tahu informasi. Selain itu saya juga selalu menekankan kepada mereka agar mengikuti isu yang ada di Tribuners, KPU Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan pengundian nomor urut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di kantor KPU Kabupaten Bekasi di Jalan Rengas, Bandung, Gedung Waring pada Senin 23 September 2024. Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Ridho, mengatakan bahwa pihaknya pada hari itu melakukan pengundian nomor urut ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang sebelumnya telah mendaftarkan dan ditetapkan. Kemudian nomor urut tersebut menjalankan keputusan KPU RI dengan nomor 1229 tahun 2024, yakni tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ali melanjutkan berdasarkan pengundian nomor urut ditetapkan bahwa Dhani Ramdan Romli HM dengan 6 partai pendukung PKB, Demokrat, Golkar, PSI, Gelora Hanura dan mendapatkan nomor urut 1. Lalu paslon calon bupati dan wakil bupati BN Holik Hodratullah Faisal Hafan Farid diusung Partai Gerindra, PKS, PAN dan Nasdem mendapatkan nomor urut 2. Dan paslon Ade Kuswara Kudang Dr. Asep Surya Atmaja diusung PDIP, Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, Partai Umat dan Garuda mendapatkan nomor urut 3. Diketahui dari pantauan Tribun Bekasi, pelaksanaan pengundian nomor urut dimulai sekira pukul 9 WIB. Ratusan pendukung setiap paslon datang memadati kantor KPU Kabupaten Bekasi. Mereka turut membawa atribut partai pengusung maupun poster para paslon yang didukungnya. Akibatnya ruas jalan depan kantor KPU sempat tersendat dan terjadi kepadatan. Pemilu bukanlah sekedar rutinitas 5 tahunan. Ialah panggung demokrasi di mana suara rakyat menentukan masa depan. Karena partisipasi bukanlah hanya datang lalu mencoblos, tapi memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Kesimpulan, pemilihan umum 2024 menjadi momentum penting bagi demokrasi di Indonesia, termasuk Kabupaten Bekasi. Karena banyak terdapat kelompok milenial dan Gen Z sebagai salah satu wilayah pertumbuhan penduduk yang pesat dan dinamika sosial ekonomi yang beragam. Partisipasi politik masyarakat Bekasi menjadi cerminan perkembangan demokrasi lokal. Analisis terhadap tingkat partisipasi dan perilaku pemilih di daerah ini memberikan gambaran sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik.